Hai teman-teman, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang daun dadap, teman setia kesehatan kita. Daun dadap adalah salah satu tanaman herbal yang sering kita jumpai di sekitar kita. Namun mungkin belum banyak yang tahu manfaatnya. Pasti sudah pada tahu kan daun dadap? Daun ini memiliki bentuk yang khas dan mudah dikenali. Selain itu, daun dadap juga memiliki aroma yang segar dan menenangkan. Tanaman yang mudah kita temukan ini ternyata punya banyak manfaat untuk kesehatan loh. Daun dadap bisa tumbuh subur di berbagai jenis tanah dan iklim, sehingga sangat mudah untuk dibudidayakan. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita sudah menggunakan daun dadap untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Mereka percaya bahwa daun ini memiliki khasiat yang luar biasa untuk menyembuhkan berbagai keluhan kesehatan. Karena mudah tumbuh dan diolah, daun dadap jadi andalan pengobatan tradisional Indonesia. Banyak orang yang memanfaatkan daun ini sebagai obat alami untuk berbagai penyakit, mulai dari demam, batuk, hingga masalah pencernaan. Daun dadap tidak hanya sebagai obat, tapi juga bisa diolah menjadi makanan yang enak. Wah, hebat ya! Daun ini bisa dimasak menjadi berbagai hidangan lezat yang tidak hanya menyehatkan, tapi juga menggugah selera. Yuk, kita cari tahu lebih banyak tentang keajaiban daun dadap ini. Selain sebagai obat dan bahan makanan, daun dadap juga memiliki manfaat lain yang mungkin belum banyak diketahui. Misalnya, daun ini bisa digunakan sebagai bahan alami untuk perawatan kulit dan rambut. Dengan kandungan antioksidan dan nutrisi yang tinggi, daun dadap bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut kita. Tidak hanya itu, daun dadap juga bisa digunakan sebagai bahan alami untuk membuat produk kecantikan. Banyak produk kecantikan tradisional yang menggunakan ekstrak daun dadap sebagai salah satu bahan utamanya. Jadi, selain menyehatkan tubuh, daun dadap juga bisa membuat kita tampil lebih cantik dan segar. Salah satu cara yang paling mudah untuk memanfaatkan daun dadap adalah dengan membuat teh herbal. Teh daun dadap memiliki rasa yang enak dan menyegarkan, serta kaya akan manfaat kesehatan. Teh ini bisa membantu meredakan stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan pencernaan. Untuk membuat teh daun dadap, kita hanya perlu mengeringkan daun dadap yang sudah dipetik, lalu menyeduhnya dengan air panas. Mudah sekali bukan? Kita bisa menikmati teh daun dadap kapan saja, baik pagi, siang, maupun malam hari. Selain itu, teh daun dadap juga bisa dinikmati bersama teman dan keluarga. Sambil menikmati teh, kita bisa berbagi cerita dan kebahagiaan bersama orang-orang terdekat. Teh daun dadap bisa menjadi teman setia kita dalam menjaga kesehatan dan kebahagiaan. Jadi, jangan ragu untuk mencoba dan memanfaatkan daun dadap dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jaga kesehatan kita dengan cara yang alami dan tradisional. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Teman-teman, kalau kita demam, itu tandanya tubuh kita sedang melawan penyakit. Demam adalah reaksi alami tubuh untuk melawan infeksi, baik itu dari bakteri, virus, atau patogen lainnya. Tubuh kita menaikkan suhu untuk menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi penyebab penyakit tersebut. Tapi, demam suka bikin kita tidak nyaman ya. Kita bisa merasa lemas, pusing, dan tidak nafsu makan. Bahkan tidur pun jadi tidak nyenyak, karena tubuh terasa panas dan berkeringat. Nah, daun dadap dipercaya bisa membantu menurunkan demam. Daun ini sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional karena khasiatnya yang luar biasa. Selain menurunkan demam, daun dadap juga dikenal bisa meredakan nyeri dan mempercepat pemulihan. Di dalam daun dadap, ada zat yang bisa menurunkan panas dalam tubuh. Zat ini bekerja dengan cara membantu tubuh mengeluarkan panas berlebih melalui keringat. Cara pakainya gampang banget dan bisa dilakukan di rumah. Rebus beberapa lembar daun dadap sampai airnya mendidih dan berubah warna. Pastikan daun-daun tersebut sudah dicuci bersih sebelum direbus. Proses perebusan ini akan mengeluarkan zat-zat aktif dari daun dadap ke dalam air. Minum air rebusan daun dadap secara teratur sampai demamnya turun. Biasanya, efeknya akan mulai terasa setelah beberapa kali minum. Selain itu, pastikan juga untuk istirahat yang cukup dan minum banyak air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Dengan cara ini, kita bisa melawan demam dengan lebih efektif dan cepat pulih. Batuk yang tak kunjung sembuh memang mengganggu banget. Daripada terus minum obat, lebih baik kita coba manfaatkan daun dadap.
daun dadap punya zat yang bisa membantu mengencerkan dahak dan meredakan batuk. Caranya, rebus daun dadap dengan sedikit garam dan jahe. Minum ramuan ini selagi hangat secara rutin. Rasa hangat dan khasiat daun dadap akan membuat tenggorokan kita nyaman dan batuk pun mereda. Tahukah teman-teman, daun dadap juga bisa menjadi anti-inflamasi alami loh. Daun ini telah digunakan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang kita sebagai obat tradisional untuk berbagai macam penyakit. Peradangan itu adalah reaksi alami tubuh kita saat menghadapi infeksi atau luka. Ini adalah cara tubuh kita untuk melindungi diri dan memulai proses penyembuhan. Namun, peradangan yang berlebihan bisa menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Nah, daun dadap punya zat anti-inflamasi yang bisa membantu meredakan peradangan. Zat ini dikenal dengan nama flavonoid dan alkaloid, yang memiliki kemampuan untuk mengurangi pembengkakan dan rasa sakit. Zat ini bekerja dengan cara mencegah produksi zat kimia penyebab peradangan di tubuh kita. Ketika kita mengonsumsi atau mengaplikasikan daun dadap, zat-zat ini akan masuk ke dalam tubuh dan mulai bekerja untuk mengurangi peradangan. Kita bisa minum rebusan daun dadap atau mengoleskan pasta daun dadap pada bagian tubuh yang mengalami peradangan. Rebusan daun dadap bisa diminum seperti teh, sementara pasta daun dadap bisa dioleskan langsung pada kulit yang meradang. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan manfaat anti-inflamasi dari daun dadap secara maksimal. Selain itu, daun dadap juga bisa dikombinasikan dengan bahan alami lainnya untuk meningkatkan efektivitasnya. Misalnya, kita bisa mencampur daun dadap dengan kunyit atau jahe untuk mendapatkan manfaat tambahan. Jadi, tidak ada salahnya mencoba daun dadap sebagai solusi alami untuk mengatasi peradangan. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita sudah menggunakan daun dadap untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Daun dadap digunakan untuk menurunkan demam, meredakan batuk, mengobati luka, dan masih banyak lagi. Pengetahuan tentang manfaat daun dadap diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Keren ya, kearifan lokal ini tetap lestari. Manfaat daun dadap untuk kesehatan bukan hanya cerita turun-temurun loh. Beberapa penelitian ilmiah sudah membuktikannya. Penelitian menunjukkan bahwa daun dadap mengandung zat aktif yang berpotensi sebagai penurun demam, pereda nyeri, dan antiinflamasi. Para peneliti masih terus meneliti potensi luar biasa dari daun dadap. Mengolah daun dadap untuk kesehatan itu mudah banget. Kita bisa merebus daun dadap dan minum air rebusannya. Daun dadap juga bisa dibuat jus atau smoothies. Selain itu, kita bisa mengoleskan pasta daun dadap pada kulit untuk mengobati luka atau peradangan. Ingat ya, cuci bersih daun dadap sebelum diolah. Oh iya, kalau punya penyakit tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli herbal ya. Di zaman sekarang ini, banyak obat-obatan modern yang beredar. Tapi, daun dadap hadir sebagai solusi kesehatan yang alami dan murah meriah. Tanaman ini mudah ditemukan dan ditanam, jadi semua orang bisa merasakan manfaatnya. Memanfaatkan daun dadap sebagai pengobatan alami adalah pilihan yang bijak untuk menjaga kesehatan, sekaligus melestarikan warisan nenek moyang. Daun dadap adalah salah satu contoh kekayaan alam Indonesia yang punya banyak manfaat. Sudah seharusnya kita jaga dan lestarikan warisan herbal ini. Yuk, kita budayakan hidup sehat dengan memanfaatkan tanaman herbal di sekitar kita. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tapi juga mewariskan pengetahuan berharga ini kepada anak cucu kita nanti.